Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan dengan pelajaran kongruen dan kesebangunan di bagian yang kedua. Kalau video yang lalu, bagian pertama, ini adalah kelanjutannya untuk kesebangunan. Setelah kalian belajar, kita harapkan siswa bisa menjelaskan pengertian kesebangunan, bisa membedakan mana yang sebangun dan mana yang tidak, dan siswa dapat menjelaskan syarat dua bangun yang sebangun dan dapat menentukan salah satu sisi maupun sudut dari dua bangun datar yang sebangun. Nah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Coba kalian amati gambar di bawah ini dengan seksama. Ada foto seperti itu, kemudian foto yang kedua seperti ini, foto yang ketiga seperti ini, dan foto yang keempat seperti ini. Nah, dari 4 foto itu yang proporsional itu adalah 1 dan foto yang kedua. Kenapa foto yang ketiga tidak? Karena terlalu ramping dibandingkan dengan foto yang semula. Kenapa yang keempat tidak? Karena yang keempat ini terlalu gemuk atau terlalu pendek dibandingkan dengan foto yang semula. Nah, foto yang pertama dan foto yang kedua itu adalah sebangun, atau kalau kita pernah belajar dilatasi, foto yang kedua itu merupakan dilatasi yang diperkecil dengan skala kurang dari 1. Nah, sekarang perhatikan mana yang dikatakan dua bangun itu sebangun. Ini gambar pertama, itu nanti sebangun dengan mana? Gambar pertama, gambar kedua seperti ini, gambar ketiga seperti ini, gambar keempat seperti ini. Nah, yang kira-kira sebangun dengan gambar pertama adalah yang mana? Ya, gambar yang ketiga, yang ini. Jadi gambar yang pertama itu sebangun dengan gambar yang ketiga. Kenapa? Karena dia diperkecil secara proporsional. Nah, kita lihat sekarang bangun segitiga. Segitiga biru itu sebangun dengan segitiga mana? Segitiga apa ini, coklat. Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, atau gambar yang keempat. Nah, kalian bisa menebak yang sebangun dari gambar yang pertama itu adalah gambar yang kedua. Nanti akan kita simpulkan. Sekarang gambar yang pertama seperti ini, gambar yang kedua seperti ini, gambar yang ketiga seperti ini, gambar yang keempat seperti ini. Maka yang sebangun itu adalah gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Karena pertama dan kedua itu adalah merupakan pembesarannya secara profesional. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada dua bangun datar mempunyai bentuk yang sama, itu disebut sebangun. Bentuknya sama, tidak perlu ukuran yang sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian itu proporsional. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau proporsional. Artinya kalau lebarnya itu diperkecil separuhnya, maka tingginya juga diperkecil separuhnya. Dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan pembesaran atau pengecilan. Ini seperti yang pernah kita pelajari di
dilatasi. Ada dilatasi yang faktor skalanya itu ada lebih dari 1, ada yang kurang dari 1, ada yang diperbesar, ada yang diperkecil. Bentuknya sama, namun ukurannya itu diperkecil atau diperbesar secara proporsional. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan GH itu adalah diperbesar 1/2-nya daripada DC, maka yang lainnya juga seperti itu. GF itu diperbesar 1/2-nya daripada BC. Begitu juga dengan ini, EF itu diperbesar 1/2-nya daripada AB. Coba kita lihat. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat 1. Perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ini misalkan ini adalah 1, ini adalah 2, maka 1/2 sama dengan kalau BC misalkan 2, ini 4, berarti ini 2/4. Kalau disederhanakan sama-sama 1/2. Dengan bahasa lain, kalau GH itu diperbesar 2 kalinya, maka GF, EF, dan HE masing-masing diperbesar dari sisi yang semula, diperbesar 2 kalinya dari sisi yang semula. Syarat yang kedua itu adalah sudutnya. Sudut yang seletak itu harus sama. Ada anak-anak segi 4 yang sisinya diperbesar 2 kalinya, tetapi karena sudutnya tidak sama, itu tidak bisa disebut dengan sebangun. Contohnya adalah persegi, di sisinya 2 cm, kemudian diperbesar 2 kali menjadi 4 cm, tapi bangunnya adalah belah ketupat. Sisinya semuanya 4, tapi sudutnya berbeda. Persegi dan belah ketupat karena bentuknya berbeda tidak disebut dengan sebangun. Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau dua syarat terpenuhi itu dinamakan sebangun. Diperhatikan anak-anak simbol dari sebangun. Simbol dari sebangun itu seperti ini. Tetapi kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak sebangun. Tidak sebangun itu simbolnya seperti tadi, tetapi dicoret. Syarat itu adalah tidak sebangun. Berikutnya, contoh. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada gambar seperti ini. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau dua bangun itu diketahui sebangun, maka sisi yang bersesuaian ya tinggal menyebutkan saja PQ itu bersesuaian dengan EF, QR bersesuaian dengan FG, dan seterusnya. Ingat anak-anak, kadang-kadang bangunnya tidak sama atau posisinya nggak sama, bisa diputar, bisa merupakan hasil pencerminannya. Maka kalian harus hati-hati untuk menentukan sisi yang bersesuaian itu. Kalau sudut yang bersesuaian, tinggal sudut P bersesuaian dengan sudut E, sudut Q bersesuaian dengan sudut F, dan seterusnya. Kalau seperti ini mudah. Hati-hati kalau gambarnya diubah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Ada 3 persegi panjang, kuning, biru, dan coklat. Kalau dilihat dari keterangan persegi panjang, maka sudut-sudutnya pasti 90 derajat.
Jadi syarat yang pertama dilalui. Sekarang kita perhatikan sisi-sisinya. Nah, sekarang kita lihat apakah yang sebelah kiri dengan yang tengah apakah sebangun. Caranya adalah dibandingkan 12 banding dengan 8 yang seletak apakah sama dengan 8 banding dengan 6. 12 banding 8 apakah sama dengan 8 banding 6. Nah, ini kita sederhanakan. Ini kalau disederhanakan menjadi masing-masing bagi 4 ketemu 3, ini bagi 4 ketemu 2, bagi 4 ketemu betul ya. Ini kalau dibagi 4 disederhanakan ini nggak bisa, sederhanakan jadi 4 banding 3, maka nggak sama. Jadi I itu tidak sebangun dengan II. Sekarang kita bandingkan kuning dengan yang ketiga, gambar yang ketiga. Ingat, perhatikan betul gambarnya. Ini sengaja dibalik, yang kecil di sebagai lebarnya. Jadi kalau 12 banding 4 apakah sama dengan 8 banding 3? Ini masing-masing dibagi dengan 4, 3 dibagi 4, 1 ini dibagi, nggak bisa. Jadi ini berarti yang gambar yang pertama tidak sebangun dengan gambar yang ketiga. Coba kita perhatikan yang hijau dengan yang coklat. 8 banding 4 apakah sama? Ini sama ya, apakah sama dengan 4, maaf, ini adalah 6 banding 3. Kalau ini kita sederhanakan adalah 2 banding 1, ini adalah 2 banding 1. Berarti yang kedua itu adalah sebangun dengan yang ketiga. Nah, dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa 3 persegi panjang itu yang sebangun adalah yang kedua sebangun dengan yang ketiga. Dengan 2 syarat terpenuhi. 1 menggunakan syarat perbandingan sisi, yang kedua dengan sudutnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut. Perhatikan gambar di bawah ini ada 2 gambar yang disebut sebangun. Berarti salah satu itu merupakan pembesarannya atau pengecilannya. Sekarang tentukan X. Berarti kita lihat X itu adalah seletak dengan besar sudut 22,6. Perhatikan Y-nya. Y itu seletak dengan Z, maka nggak bisa diselesaikan pakai cara kesebangunan. Kalian selesaikan dengan cara menentukan salah satu sudut dari segi 4. Jumlah besar sudut segi 4 itu adalah 360. Jadi kalian jumlahkan semua sudut itu. Atau kalau kalian ingat bahwa ini Z dan X itu adalah dalam sepihak, maka kalian bisa menemukan X-nya. X itu kalau ditambah dengan X, Z itu kalau tambah dengan X itu harus ketemu 180. Alasannya dalam sepihak. Maka kalian bisa temukan Z itu adalah 180 dikurangi X. X-nya adalah 22,6. Jadi Z-nya ketemu 157,4. Z-nya ketemu, maka Y-nya juga ketemu 157,4. Jadi
ketemulah semuanya. Yang pilihan pertanyaan A sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang B. Panjang EF. Perhatikan EF. EF itu seletak dengan 16 cm. 15 cm yang ini itu seletak dengan yang 20. Maka kita tulis 20. Dengan demikian kalau kita sederhanakan, ini sederhanakan dari sini boleh, dan dari sini juga boleh. Kalau kita sederhanakan bagi 5 itu 3, ini 4. Kalikan silang, EF itu adalah 16 kali 4 dibagi 16 kali 3 dibagi 4, ketemu 12 cm. EF. Nah sekarang kita cari BC. Mana BC? BC itu yang ini BC. BC itu adalah seletak dengan 20. 20 itu per BC sama dengan 15 per 20, sehingga kalau dikalikan menjadi, ini sederhanakan 3 dan 4, sehingga BC itu adalah 80 per 3. Sekarang HG. HG itu yang ini. HG. Yang ini berapa? HG. HG itu bisa ditemukan dengan ini, nanti ketemu EF-nya ketemu 12. Coba perhatikan di sini. Kalau ini saya tarik garis, maka ini 12. Ini adalah 5. Kok tahu? Karena 20 dikurangi 15, 5. Jadi membentuk segitiga triple Pythagoras. Masih ingatkah? Kalau ada segitiga, ini adalah 5, ini 12, kamu cari flat Pythagoras hanya ketemu 13. Sehingga HG-nya itu ketemu 13 cm. Nah, sekarang kita mengerjakan yang ketiga, perbandingan luasnya EFGH kalau dibandingkan dengan luas ABCD. Ini adalah trapesium, berarti setengah kali EF setengah kali EF gitu ya, terus ditambahkan dengan EB EH tambah dengan FG, kalau dibagi dengan setengah kali AB, ini adalah AD ditambah dengan BC, setengahnya dicoret hilang. EF nya 12, EH nya tadi 15 ditambah dengan 20 banding 16 kali berapa? 20 tambah 80 per 3. Nah ini disederhanakan, dibagi 4 ketemu 3, 4. Ini disederhanakan, 3 kali berapa ini? 3 kali 35 dibandingkan dengan, betul ya, 3 kali 35 dikalikan dengan 4 kali berapa ini? Ini kalau dibagi 60, ini sama kan menyebutnya 60, berarti berapa? 140 per 3 gitu kan. Nah seperti ini, sehingga menjadi 9 kali 35 per 4 kali 140. Loh 9 dari mana ya ini? 3 kali 3
sehingga menjadi, kalau ini diseranakan menjadi 4 ya, 9 ini 4 ini 1, 9 per 16 begitu. Jadi perbandingannya adalah 9 per 16. Ini cara lain, cara yang kedua. Cara kedua, kalian bisa perhatikan kalau itu diketahui sebangun, maka perhatikan cari pasangannya. EH itu sebanding dengan AD. EH sebanding dengan AD 15 per 20, sehingga menjadi 3 per 4. Diambil salah satu sisi yang bersesuaian, 3 per 4, maka luasnya EFGH dibagi dengan luasnya ABCD itu adalah 3 per 4 dikali 3 per 4. Nah, ini dikalikan 2 kali atau dikuadratkan. Kok bisa? Karena luasan itu adalah sisi kali sisi. Panjang kali lebar, panjangnya diperbesar 3 per 4 nya, lebarnya pun juga seperti itu, sehingga luasnya menjadi 9 per 16, jadi lebih ringkas anak-anak. Itu yang cara kedua. Sekarang simpulannya, setelah kita belajar, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua bangun disebut sebangun jika bentuknya sama namun beda ukurannya, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Itu yang bisa kita simpulkan. Syarat dua bangun itu sebangun sebagai berikut. Syaratnya adalah: 1. Sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Dua syarat itu harus terpenuhi. Nah, dari belajar hari ini nanti kalian bisa putar berulang-ulang, pahami betul, insya Allah kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sekitar kesebangunan, utamanya bangun segi 4. Demikian anak-anak, mudah-mudahan tayang ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah, mudah-mudahan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.